teman-teman kalau sudah ada link absen yang sudah disediakan oleh panitia, boleh langsung untuk mengisi link absennya, teman-teman. Terima kasih. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Bakti Siregar selaku Kaprodi Statistika Universitas Mataram. Yang terhormat Bapak Calvin selaku dosen Universitas Mataram. Yang terhormat Ibu Yuniati selaku dosen Statistika Universitas Mataram. Dan kepada hadirin serta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dewa. Saya mahasiswi dari Universitas Mataram, angkatan 2021, Prodi Statistika. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memimpin acara kegiatan seminar serunya magang di dunia perusahaan asuransi dan BPS. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai acara kita lebih jauh lagi, kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kaprodi kita, yaitu Kaprodi Universitas Mataram, khususnya Prodi Statistika, yang akan disampaikan oleh Bapak Bakti Siregar. Kepada Bapak Bakti, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Dela. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berkenan hadir ya di acara sharing magang mahasiswa Universitas Mataram ya. Tapi kali ini sebenarnya kita berharap acara ini semacam sharing aja, tidak dalam hal memberi pembelajaran gitu ya, sharing supaya teman-teman semua lebih tahu terkait prodi Mataram, apa yang menjadi target lah ya, lulusan-lulusan kita tuh kerjanya di mana gitu ya. Tapi dalam hal ini kita masih fokus untuk sharing ya, sharing terkait magang gitu ya. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih ya untuk panitia yang sudah berkenan untuk menyediakan waktu ya untuk melakukan acara ini. Acara ini memang kita rencanakan akan kita lakukan setiap bulan sekali. Dan sebenarnya kemarin kita udah lakukan yang offline ya 2 kali. Dan ini pertama ya, perdana kita buatkan secara online supaya kita bisa mengundang juga ya teman-teman yang lain dari luar yang bisa lebih fleksibel ya, bisa mengikuti acara ini dan lebih banyak orang yang bisa mengikuti acaranya dan bermanfaat lah untuk banyak orang gitu ya. Kemudian hari ini sebenarnya fokusnya kita adalah mendengarkan cerita ya, cerita dari teman-teman yang sudah magang nih ya. Mungkin ada yang penasaran prodi statistika kalau magangnya itu di mana gitu ya, praktek kerja lapangannya itu di mana. Dan kali ini kita mengundang ada 2 orang, sebenarnya ada banyak alumni juga yang sebenarnya pengen sharing gitu ya. Kebetulan kali ini saya milih 2 orang ya. Ini 2 orang, ada yang dari BPS, ada yang dari asuransi Sinarmas. Jadi ini mungkin sudah sangat relevan lah gitu ya dengan prodi statistik. Jadi bagi teman-teman yang masih awam gitu ya dengan prodi statistika seperti apa sih? Ini khususnya magang ya, khususnya magang. Untuk pembelajaran sebenarnya kita masih rencanakan untuk dibuat sharing ya terkait prodi statistika itu seperti apa yang dipelajari. Kemarin sudah ada, tapi kita buatkan lagi nanti ya untuk menjangkau masyarakat lebih luas gitu. Kebetulan hari ini lumayan banyak nih yang hadir. Ya, mudah-mudahan nanti ada memberikan pencerahan lah ya sedikit terkait prodi statistika melalui magang gitu ya. Akhir kata mungkin saya nggak lama-lama ya. Saya mengucapkan terima kasih kembali untuk teman-teman yang sudah menyediakan acara ini. Selebihnya kita akan menyaksikan sharing dari teman-teman lah ya kita bilang ya, teman-teman mahasiswi ya, kebetulan dua-duanya cewek nih ya atau mahasiswi. Kita akan dengarkan dengan seksama apa yang menjadi pengalaman mereka di dunia kerja lah gitu atau disebut magang. Itu aja mungkin teman-teman. Selamat menikmati acaranya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Bakti atas kata sambutannya ya Kak. Selanjutnya kita akan
langsung ke acara inti kita, yaitu mendengarkan pemaparan atau sharing session yang akan disampaikan oleh dua pembicara kita. Yang pertama ada dari Kak Tiara dan yang kedua ada dari Kak Clara. Dua mahasiswi yang akan menyampaikan pemaparan ini merupakan mahasiswi aktif di Universitas Matana, khususnya Prodi Statistika Angkatan 2020. Dan untuk materi sendiri adalah serunya magang di perusahaan asuransi dan Badan Pusat Statistik. Mungkin yang nggak sabar untuk dengar sharing session dari Kak Clara dan Kak Tiara, boleh langsung mendengarkan pemaparan dari kakak-kakak kita ya teman-teman ya. Yuk langsung aja untuk Kak Tiara dan Kak Clara, saya persilahkan. Tes tes masuk nggak ya suara? Aman, Dela, aman. Clara. Oke Mbak. Oke, bisa di share screen lagi nggak Ti? Sudah masuk belum ya share screen-nya? Belum Ti. Belum ke share screen dia. Oke udah. Oke, selamat sore kepada Pak Bakti, Pak Calvin, Bu Wiwik, serta Bapak atau Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Di sini saya Clara Della dan Brigita Tiara ingin mempresentasikan atau ingin sedikit sharing lah tentang serunya magang di perusahaan asuransi dan Badan Pusat Statistik. Mungkin Brigita dulu bisa perkenalan. Baik, teman-teman, sebelumnya saya ini untuk program magang kemarin saya ditempatkan di Badan Pusat Statistik. Kebetulan saya ada di bagian Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jadi saya ada di bagian integrasi, pengolahan, dan diseminasi statistik. Saya di magang di BPS ini hanya 3 bulan kurang lebih. Oke, kalau untuk saya sendiri, waktu program magang kemarin saya ditempatkan di Asuransi Sinarmas, itu di kantor pusatnya yang terletak di Plaza Simas atau di Tanah Abang. Nah, saya ditempatkan sebagai Administration Support in Underwriting PNC Reinsurance. Untuk periode magangnya sendiri, kurang lebih saya kira-kira 6 bulan, dimulai dari tanggal 15 September sampai dengan 15 Maret 2024. Nah, Kemudian untuk proses oke, lanjut deh. untuk proses seleksi dari tahapan saya di sini, saya sempat melakukan apply melalui Gmail BPS itu di bulan mungkin 1 bulan sebelum saya melakukan magang. Kemudian saya mendapatkan feedback, saya mengajukan surat dari kampus, pengajuan surat magang di BPS. Kemudian saya juga eh, di bulan-bulan awal Oktober itu saya mengajukan surat dan saya menerima surat terima magang di BPS. Kemudian saya melakukan interview online sekitar 2 minggu sebelum saya memutuskan untuk magang di sana. Dan untuk mulai magangnya saya itu di tanggal 25 Oktober 2023 kemarin. Oke, kurang lebih sebenarnya sama proses pelamarannya Brigita. Di sini saya juga pertama tuh nge-email ke hiring manager, lalu saya mendapatkan feedback, jadi mereka ngechat ke WA gitu kalau saya sudah bisa untuk ada proses rekrutmennya, itu akan diadakan psikotest. Dan lalu saya menerima undangan psikotestnya dari Gmail, lalu saya mengisi ujiannya itu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Lalu cepat prosesnya itu tuh hampir 1 minggu, lalu ada interview online bersama HCD dan usernya juga, lalu saya juga disuruh langsung join untuk atau datang ke perusahaan di tanggal 15 September dan langsung masuk ke dalam
ke dalam underwritingnya itu. Dari kegiatan magang saya untuk deskripsi atau pekerjaan apa aja, apa saja yang ditugaskan waktu 3 bulan kemarin saya magang, karena saya ditempatkan di IPDS. Di sini tuh ada beberapa tugas yang dikasih untuk saya untuk minggu-minggu awal ini. Kebetulan saya diberi tugas untuk data entry, jadi itu berupa dokumen seperti SPM, SP2D, atau buku neraca. Jadi segala transaksi yang pernah atau terjadi di badan pusat digerobolkan itu saya data entry dari sekitar tahun 2016 sampai terakhir 2022 atau 21. Kemudian di sini ada pelengkapan berkas bukti kunjungan. Jadi untuk akhir tahun kemarin BPS sendiri kan ada program tahunan, dan kebetulan setelah saya join itu sudah selesai. Jadi di sini saya hanya ditugaskan untuk pengecekan berkas bukti itu seperti stempel atau alur kunjungan ke instansi-instansi mengenai program tahunannya. Kemudian di sini juga ada visualisasi buku monografi. Di sini tuh ada program dari BPS Kabupaten Grobogan mengenai desa cantik. Kebetulan di sini eh, dengan nama Desa Putat ini sebagai salah satu eh, kategori desa cantik. Di sini saya ditugaskan untuk em, memberikan visualisasi mengenai buku morfologi, dan saya juga berpartisipasi sebagai penyedia data maupun poster-poster yang diunggah di website dari Desa Putat sendiri. Kemudian untuk tugas selanjutnya itu ada data time series. Di sini saya menyediakan juga eh, menyediakan mengenai data-data yang biasanya kalian akses di website BPS. Untuk kelengkapannya itu di tahun 2000 hingga 2023. Di sini saya juga dari data tersebut saya ditugaskan untuk visualisasi dari beberapa indikator untuk dipublikasi. Kemudian juga saya di sini ada kontribusi dalam pembuatan buku publikasi seperti split data. Jadi dari data yang saya peroleh, saya analisis dan saya masukkan ke dalam beberapa kategori atau indikator yang ada di buku publikasi website BPS sendiri. Gitu. Oke, kalau untuk saya sendiri, untuk di perusahaan asuransi Sinarmas, saya sebagai underwriter. Underwriter itu apa sih? Jadi underwriter itu salah satu tim atau individu yang berperan penting dalam perusahaan asuransi Sinarmas. Jadi di sini tuh kerjaan kita bekerja sama-sama marketing. Ini marketing akan mengirimkan suatu permohonan asuransi. Nah, di situ kita akan menganalisis nih kira-kira asuransi yang mereka ingin asuransikan itu cocok apa enggak gitu. Di sini tuh tugas utamanya itu adalah membuat rating tools. Jadi nanti rating tools ini kita akan mengajukan langsung ke atasan. Jadi nanti atasan sendiri yang menilai bahwa kira-kira asuransi yang produk yang mereka asuransikan itu diterima atau enggak gitu. Jadi kita harus ngajuin ke atasan juga gitu. Itu saja sih. Untuk selanjutnya mengenai pencapaian atau pengalaman yang berkesan ya. Jadi menurut saya mungkin ini bisa dibilang pertama kali saya mengikuti magang, dan menurut saya pengalaman paling berkesan itu saya ada kontribusi mengenai program survei tahunan dari BPS. Karena sebelumnya saya belum pernah ikut juga, dan pengen banget terjun di lapangan langsung, gimana cara pengolahan data, gimana keadaannya, eh, hasil surveinya seperti apa. Kebetulan saya memiliki kesempatan waktu magang kemarin, gitu. Oke, kalau dari saya sendiri untuk pengalaman berkesannya, itu waktu itu saya kira-kira baru 2 minggu, terus saya disuruh membuat rating tools. Nah, menurut saya kan rating tools sesuatu yang penting ya untuk nanti pengajuan ke atasan. Dan di situ saya membantu teman saya untuk membuat rating tools, dan ternyata hasil yang saya kerjakan itu dipakai langsung gitu. Jadi tanpa harus mereka revisi banyak-banyak, dan langsung dipakai untuk pengajuan terhadap asuransinya. Itu sih, maksudnya
istilahnya kan baru gitu ya, cuma langsung dipercayain untuk membuat rating tools itu gitu. Eh, Selanjutnya mengenai hubungan dengan teman rekan kerja. Kebetulan kemarin di tempat magang saya tuh saya ada teman magang juga dari eh, tempat lain. Di situ juga kita saling interaksi, dapat tugas kita kerjain bareng, kita sharing-sharing mengenai tugasnya, mengenai materi-materi kuliah juga yang masuk ke dalam analisis-analisis yang kita buat. Kemudian untuk hubungan dengan rekan kerja sendiri, saya tuh juga sering diberikan kesempatan ikut rapat mengenai program-program Badan Pusat Statistika sendiri. Begitu. Kalau dari saya hubungan dengan teman kerja ini kurang lebih bisa dibilang akrab ya, karena sebenarnya yang anak magang di situ tuh cuma saya sendiri gitu. Cuma mereka tuh sangat-sangat open gitu sama anak magang satu-satunya. Terus kira-kira 2 minggu pertama kali magang, pertama kali saya masuk, itu saya langsung diajak untuk makan siang bareng-bareng, untuk makan siang bersama di BPK. Nah, lalu untuk yang acara Natal gitu, saya juga diundang untuk ikut hadir untuk merayakan Natal bersama. Terus kalau misalkan mereka ada acara ulang tahun atau perayaan-perayaan besar gitu di kantor, mereka juga mengundang saya gitu. Jadi saya tidak merasa dikucilkan gitu. Sudah. Oke, di sini ada tips manajemen waktu ya. Untuk dari saya sendiri, mungkin kebetulan karena saya tempat magangnya jauh di luar kota, hitungannya jauh ya, nggak bisa datang langsung ke kampus. Jadi saya bimbingan online. Kebetulan untuk bimbingan online sendiri, saya biasanya malam dengan Pak Calvin sendiri ya Pak. Di sini untuk manage waktunya gimana saya bisa menyelesaikan laporan magang dengan keterbatasan waktu, tempat juga. Biasanya saya setelah menyelesaikan tugas atau mungkin belum diberi tugas, saya menyempatkan diri untuk membuat laporan. Bahkan untuk biasanya kan saya bimbingan jam 7 gitu. Untuk pulang dari kantor sendiri kan jam 5. Di sela-sela itu saya mencoba untuk review laporan, revisi gitu untuk manajemen waktunya sih. Ya, kurang lebih sebenarnya sama sih. Cuman kan kalau untuk membuat rating tools, itu kan tidak setiap waktu tuh rating tools diberikan kepada saya. Jadi ada beberapa rating tools yang mereka ngolah sendiri gitu. Cuman ada beberapa rating tools yang yang dikasih ke saya, cuman nggak setiap waktu gitu. Jadi ada satu hari yang kadang saya cuma bikin satu atau dua rating tools. Nah di situ untuk mengisi kekosongan waktu biasanya waktu itu kan lagi crowdednya tentang laporan magang kan, disuruh bimbingan, terus ada bikin laporan juga. Jadi saya kalau ada waktu kosong saya membuat laporan magangnya, terus juga saya juga kadang minta izin ke atasan saya untuk bimbingan di kampus gitu. Jadi saya kan bimbingan offline lebih enak ya ngobrolnya gitu. Untuk tantangan yang dihadapin sendiri, di sini menurut saya tantangan lebih ke personality, perilaku ke atasan, ke rekan kerja ya. Karena menurut saya untuk dari basic analisis, penggunaan Excel, SPSS mungkin umum buat kita, sering kita juga gunakan. Jadi untuk tantangannya ini kayak lebih berani diri buat bersikap, terus bertanya ke rekan kerja, ke rekan magang, atau ke atasan gitu sih. Iya, setuju banget. Karena kan kita nggak tahu gitu ya, maksudnya kita juga baru pertama kali magang di situ. Jadi untuk kayak misalkan ada beberapa tugas yang kita nggak ngerti, menurut saya itu kita harus bertanya gitu. Daripada kita nanti sesat di jalan atau tiba-tiba salah gitu. So, saya pernah satu kali itu ada untuk membuat rating itu saya salah dan itu udah langsung pengajuan ke atasan. Terus cuman ternyata eh dari atasan ditolak, jadi istilahnya masih aman gitu, nggak terlalu ini banget. Untuk relevansi dari jurusan sendiri dan tempat magang kebetulan di BPS ini mungkin dari
pengumpulan dan penyediaan datanya ya. Untuk BPS kan kita biasanya gunakan dari tugas-tugas sendiri. Kita di kampus kan menggunakan beberapa, mungkin ada yang memakai website BPS, meskipun bisa dibilang kurang memadai, kurang lengkap datanya. Cuman di sini dari pengumpulan penyediaan data sendiri, BPS itu juga sudah berkontribusi. Kemudian untuk analisis-analisis sederhana yang kita dapat di kuliah, seperti mungkin ada di buku publikasi itu, mungkin analisis regresi seperti itu kepakai juga di tempat magang. Terus untuk software-softwarenya mungkin lebih ke Excel dan SPSS ya, kalau menurut saya. Begitu. Kalau sebagai underwriter, itu kan kita kan juga belajar tentang menganalisis resiko ya. Nah, di sini underwriter itu juga kita harus berani mengambil resiko. Resiko kita tinggi gitu. Karena biasa properti yang mereka tawarkan kepada kita itu sangat besar jumlahnya. Jadi kalau misalkan kita kayak ragu-ragu atau tidak bisa langsung memutuskan, itu juga nanti akan merugikan tim atau bahkan bisa merugikan perusahaan sendiri gitu. Jadi kita harus berani mengambil risiko yang tinggi. Itu sih paling. Kemudian ada di sini hal yang dipelajari selama magang, tetapi tidak didapat saat kuliah. Mungkin kalau dari saya sendiri mengenai analisis, saya masih bisa materi yang ada di kuliah itu masih dapat diterapkan di tempat magang. Cuman untuk menanggapi hal yang nggak ada di kuliah tapi ada di magang itu lebih ke perilaku aja sih menurut saya. Kalau di bagian tempat magang saya. Iya, kalau untuk saya sendiri, hal yang dia dapatkan itu kan untuk menganalisis resiko, paling kita cuma belajar teorinya aja ya. Nah, di sini tuh benar kita langsung praktek, langsung kerjain apa yang dikasih tugas gitu. Dan di situ menurut saya resikonya juga tinggi gitu. Saya juga kadang tuh kan yang menentukan berapa persen kita mengambil asuransi itu kan sebagai underwriter kan kita sendiri gitu. Kadang saya juga masih berdiskusi, Kak, kira-kira berapa persen ya gitu. Kadang juga nggak bisa ngambil resiko sendiri gitu, karena yang selama magang, selama kuliah, kita cuma belajar teori, maksudnya belajar teori-teori yang tentang analisis resiko aja, belum langsung ke terapannya. Tapi sekarang pas di magang, saya langsung belajar, langsung benar-benar eh, menerapkan resikonya gitu, jadi kayak masih ragu sih sebenarnya gitu. Oke, untuk saran tips and trick dari mungkin dari kami, untuk saran sendiri cari tempat magang yang ada relevannya dengan jurusan ya. Contohnya Clara juga dapat di asuransi itu juga lumayan bisa belajar hal baru ya Clara. Betul. Kemudian untuk tipsnya mungkin lebih cari informasi lebih awal ya, lebih awal biar nggak terlalu mepet-mepet. Mungkin bisa juga biar pengalaman di tempat magang itu bisa lama, bisa 1 tahun gitu. Siapa tahu kita bisa langsung kerja di tempat magang gitu ya. Terus apply aja tempat magang yang ada referensinya dengan jurusan. Kemudian untuk triknya sendiri kalau dari saya mungkin dari kita perbanyak portofolio, mungkin kita bisa cari pengalaman atau mungkin dari tugas-tugas di kuliah kita coba publish, seperti mungkin kita belajar di kuliah kan ada beberapa tugas yang ini ya dimasukkan ke Airpaps atau ada tugas lainnya gitu. Mungkin itu bisa dimasukkan ke eh, kita masukkan ke CV atau ke LinkedIn mungkin ya buat kalian semua. Terus juga untuk public speakingnya mungkin bisa ditingkatkan lagi gitu. Atau Clara ada tambahan untuk saran tips and triknya? Kurang lebih sama sih, terutama kepada tipsnya. Karena pengalaman kita sebagai, eh, apa ya, kita jujur telat banget sih untuk daftar tempat magangnya gitu. Jadi Iya. pengalaman yang kita rasain tuh sebenarnya kurang panjang ya, Tia. Karena juga mepet kan untuk proposal, untuk skripsi. Jadi ya kalau bisa mulai dari sekarang udah mulai cari-cari. Atau mungkin juga yang udah dapet kan. Jadi bisa langsung di-apply-apply aja.
Mungkin cukup sekian dari sharing-sharing mengenai magang dari saya sendiri dan Clara. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Waduh, keren banget ya. Keren banget ya teman-teman ya, sharing sessionnya dari Kak Clara sama Kak Triara. Eh, yang tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu juga apa tantangannya juga, dan job desk-nya apa, dan durasinya berapa bulan, dan apa benefitnya yang didapat tentunya ya teman-teman ya. Mungkin eh, kita masih ada spare waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen sesuatu nih ditanyain ke Kak Clara atau Kak Tiara mengenai magang gitu. Terserah mau tanya apa aja, atau misalnya mau tanya ke satu orang aja juga nggak apa-apa. Saya kasih 2 orang dulu, nantinya kalau ada lebih boleh tanya lagi gitu. Tapi sebelum teman-teman bertanya, saya sebagai moderator pengen tanya juga nih Kak, untuk Kak Tiara sama Kak Clara. Eh, Pasti dunia kerja itu kan beda jauh sama aduh ibu ya enggak beda jauh sama dunia kuliah gitu. Eh, Menurut kakak pas masuk ke dunia magang itu apakah sulit untuk beradaptasi atau gimana? Maksudnya tuh kayak ada nggak sih ketakutan diri kayak nggak bisa beradaptasi sama orang-orang tempat kerjanya gitu, dan itu satu, dan yang kedua ada nggak ketakutan kakak tuh nggak bisa ngelakuin apa yang nggak bisa nerapin ilmu yang tempat kakak magang sekarang gitu, jadi kayak duh gue nggak bisa nih ngerjain ini di magang ini, gue belum terlalu paham. Itu aja sih kak, terima kasih. Dari siapa dulu nih yang mau jawab? Bebas. Kamu juga. Terserah kak. Dari pertanyaan pertama ya, ketakutan di tempat kerja ya. Sebenarnya kalau dibilang takut, takut ya mungkin karena lingkungan baru. Kalau di kampus kan kita ya udah teman sebaya gitu kan. Kalau untuk di tempat kerja karena mungkin mereka sudah emang berpengalaman. Maaf untuk range usianya juga jauh mungkin ya. Apalagi di tempat saya mungkin bisa dibilang eh, orangnya cukup-cukup berumur. Jadi saya tuh takut mungkin dari obrolannya saya yang belum bisa menyesuaikan, atau mungkin bagi mereka saya kurang banyak materi yang sebenarnya yang mereka pelajari itu dikit gitu bagi mereka. Ketakutannya di situ pertamanya. Cuman waktu di hari pertama untungnya banyak yang istilahnya yang merangkul saya lah, banyak yang ngajak ngomong, sharing-sharing, dikenalkan banyak rekan-rekan di bidang di di bidang yang lain juga. Saya banyak kontribusi juga di situ. Akhirnya kayak saya membuka diri, oh kalau saya takut mau sampai kapan lagi gitu. Saya cuma diam di tempat doang kan nggak mungkin ya. Jadi mau nggak mau saya eh, mengembangkan diri aja. Terus untuk yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Del, boleh Itu diulang? kak, jadi ada nggak sih kayak ketakutan kakak tuh nggak bisa nerapin ilmu yang udah kakak pelajari selama ini di tempat magang kakak, jadi kayak istilahnya takut, aduh gue nggak ngerti nih gitu. Kalau dibilang takut, ya mungkin awal-awalnya takut, cuman eh, beberapa kali kayak mereka mungkin kasih materi dulu ya, dijelaskan analisis mengenai ini bagaimana, terus dituntun gimana caranya penerapannya, gimana cara publish, gimana cara menghitung ini gitu. Jadi untuk aku sendiri masih bisa, istilahnya masih bisa ditanganin lah takutannya, karena dari mereka sendiri juga open buat saya gitu. Oke, langsung ya. Jadi kalau untuk ketakutan pertama, pas dikabarin kalau keterima sebagai underwriter di perusahaan asuransi Sinarmas, itu juga bingung gitu. Karena aku juga jujur belum tahu underwriter itu apa, nanti disuruh ngapain, terus juga pekerjaan apa juga masih belum sama sekali belum kepikiran gitu. Cuman di hari pertama masuk, langsung disuruh kenalan sama semua yang ada di lantai itu ya, lantai di
satu tempat gitu, mereka benar-benar open sama sekali, benar kayak langsung tanya dari univ mana, terus jurusannya apa, kayak gitu-gitu. Jadi pertama ketakutannya tuh takut nggak bisa akrab gitu sama teman satu kantor. Lalu terus yang kedua juga eh, analisis resiko sendiri kan juga menurut saya teori yang saya pelajari itu sebenarnya kurang ya gitu di kampus. Jadi saya belum begitu ngerti banget gitu. Terus tiba-tiba langsung dikasih tugas, itu benar kayak saya sampai beberapa kali kok sharing sama teman sebelah kantor saya itu, kayak kira-kira ini bener nggak gitu. Terus mereka kayak nggak apa-apa, yakin aja, selalu dibilang kayak gitu. Jadi itu sih ketakutan utamanya gitu. Ternyata setelah dijalanin, ya udah enjoy aja gitu. Tadi apa lagi pertanyaan satunya lagi? Itu Kak, kayaknya Kakak juga udah mereka semua. Jadi yang pertama takut bisa beradaptasi apa enggak. Yang kedua eh, ada takut nggak bisa nerapin ilmu yang justru di tempat magang kita tuh nggak pernah ngelakuin itu. Iya, itu udah aku rekap lihat aja. Aman-aman. Berarti intinya sebenarnya relasi teman buat magang itu juga penting ya buat nge-support satu sama lain juga ya. Walaupun kita nggak Penting. ngerti awalnya, karena kita punya partner atau yang bisa support kita, kita jadinya dituntun gitu ya Kak. Betul-betul. Dan saya jangan takut juga buat kenalan sama orang gitu. Ya, walaupun kayak Tiara bilang usianya agak beda jauh ya, cuman kan mereka satu teman kerja kita gitu. Jadi ya udah kita so asik aja gitu. Oke. Eh, Kalau itu pertanyaan dari saya ya Kak, mungkin dari teman-teman masih ada yang pengen tahu atau mungkin ada yang pengen magang di BPS, mungkin yang pengen bertanya atau yang pengen magang juga di dunia asuransi, boleh tanya 1 sampai 2 orang. Gak apa-apa, tanya aja, kakaknya juga pasti bakal jawab. Atau mungkin saya juga beri kesempatan untuk bapak atau ibu dosen untuk bertanya juga boleh Pak. Boleh langsung open mic aja nggak apa-apa. Masa nggak ada yang nanya? Oke. Oke, Dela, izin. Baik, terima kasih. Saya tadi udah mendengarkan ya pemaparan sharing magang dari Brigita sama Clara terkait dengan kegiatan magang yang sudah dilakukan gitu. Nah, di sini eh, saya ingin tahu gitu kan selama perkuliahan itu udah ada teori-teori atau materi-materi yang kalian telah dapatkan. Kemudian ada software-software yang telah kalian diperkenalkan kayak R, kemudian Python, kemudian SPSS gitu kan. Excel saya yakin kalian udah lebih ini. Nah, saya pengen tahu dari pengalaman kalian selama magang itu, apa kendala yang kalian alami pada saat misalnya, oh ini pada saya magang pengolahan datanya itu saya pengen menggunakan R atau Python gitu. Kira-kira ada nggak kendala kalau dari Brigita sendiri tadi kan menggunakan Excel sama SPSS ya. Nah, di situ apa kendalanya sehingga nggak bisa menggunakan R atau Python gitu? Mungkin. Baik, terima kasih Pak Calvin pertanyaannya. Memang yang dibilang, saya waktu itu sempat juga dikasih, tugas ya mengenai mmm, visualisasi indikator, beberapa indikator dari, data yang disediakan dari BPS-nya. Di situ saya coba menggunakan R sebelumnya. Menggunakan R, saya ajukan ternyata dari, atasan bilang, lebih baik menggunakan Excel. Jadi, mungkin karena, dari mereka, dari, eee, mereka sendiri tuh sepertinya hanya menggunakan Excel untuk, basic-basic aja untuk visualisasi, mungkin menggunakan Excel itu hanya untuk grafik lah istilahnya. Jadi, waktu saya ajukan menggunakan R itu mereka mungkin belum memahami, mengenai bahasa pemrogramannya, mereka kesusahan di situ, jadi
mereka menyarankan saya hanya menggunakan Excel. Untuk analisisnya mungkin lebih ke SPSS. Jadi gitu, Pak. Oke, dari Clara sendiri kayak gimana? Kalau saya sebenarnya analisisnya bukan yang gimana-gimana sih, Pak. Maksudnya bukan yang memerlukan coding. Jadi saya tuh pure pakai Excel aja. Jadi saya sebenarnya tuh rating tools itu satu eh, kayak table gitu aja. Jadi kita disuruh ngisi informasi-informasi apa yang penting dari pengajuan marketing yang nanti mau diasuransiin gitu sih, Pak. Jadi nggak ada analisis-analisis gitu. Oke, mungkin dari saya cukup. Ya, mungkin mau menambahin sedikit aja ya terkait tools atau program yang digunakan di perusahaannya. Dan memang secara umum ya, perusahaan masih sampai saat ini seperti Bu Wi bilang ya, sampai saat ini perusahaan memang masih mendominasi menggunakan Excel ya untuk analisa-analisa yang sederhana gitu ya, yang on cam. Dela pengen lihat wajah saya kayaknya. Ini kok nggak bisa saya nih, nggak bisa. Oke, udah kelihatan belum Dela? Ya, eh, kalau di perusahaan tadi ya, memang apalagi perusahaan-perusahaan yang legend ya, seperti BPS kan ini kan perusahaan legend ya. Pasti kan namanya karyawan ya, bukan karyawan kalau di perusahaan ini ya, bukan perusahaan ya, instansi ya. Instansi kan itu PNS ya. Rata-rata kan di sana kan mereka itu sudah berumur dan senior tadi kata Brigita. Ya pastinya mereka dulunya belajarnya kan Excel ya, zaman dulu. Nah, yang kita pelajari di kampus justru lebih jauh ya, lebih jauh. Artinya kalian udah belajar pemrograman, bahkan belajar uh, data analitik, big data gitu ya. Dan di mana perusahaan tadi yang katakanlah BPS itu masih mulai gitu, masih mulai mempelajari gitu. Sementara kalian udah belajar banyak. Nah, sama kayak Clara. Kalau Clara kan masih lebih didominasi dengan manajemen resiko ya tadi ya, teori resiko, manajemen resiko. Memang di asuransi khususnya ya, memang masih fokus di penanganan risiko tadi. Nah, terkait materi-materi yang kalian pelajari di kampus, bukan berarti nggak berguna ya. Kedepannya kan akan ada pergeseran ya. Ini kan dunia digital ya, masih ada perkembangan dan kita nggak tahu kalian akan berkarir di mana gitu ya. Berkarirnya kan bisa aja nanti di startup company ataupun bahkan di luar negeri ya, secara internasional. Secara internasional pasti kan butuh tools-tools yang lebih lebih kuat ya, artinya lebih lebih advance ya daripada sekedar Excel gitu. Itu aja sih. Nah, jadi jangan merasa waduh kayaknya materi yang kita pelajari udah advance di kampus, ternyata belum bisa diterapkan gitu, katakanlah di tempat magang ya. Kan nggak tahu kita nanti kalian pada saat melamar bekerja ternyata dapatnya perusahaan yang bertaraf internasional dan butuh analisa yang advance kan gitu ya. Nah, saya rasa sih bisa digunakan gitu. Oke, mungkin ada yang bertanya, eh, kalau gitu ya berarti untuk magang dipersiapkan hal-hal itu ya, hal-hal mendasar itu. Nah, saat ini kan Excel bukan eh, hal yang ibaratnya sulit dipelajari lagi gitu kan. Semua orang udah bisa belajar gitu kan. Oh, tadi katanya atau scholarship ke luar negeri gitu ya. Oke, makasih Bu Wiwi udah dibantu. Jadi saya rasa Excel ya sudah bisa dipelajari secara mandiri gitu. Bahkan mungkin di SMA kalian udah tahu. Atau mungkin ada adik-adik siswa-siswi yang dari SMA gitu ya. SMP bahkan mungkin udah dipelajarin gitu. Nah, kalau di kampus kita belajarnya udah secara mandiri gitu. Dan buktinya ya kakak-kakak kalian ya, ini Brigita, ada Clara, mereka bisa juga memberikan yang terbaik gitu ya, menggunakan pengetahuan umum yang sudah diketahui oleh
senior-senior tadi ya di perusahaan-perusahaan. Itu tambahan dari saya ya. Saya kembalikan moderator, mungkin sudah cukup kali ya. Saya kembalikan Dela. Baik, Pak, ada yang bertanya, tapi jaringannya jelek, jadi saya wakilin buat baca ya. Saya ingin bertanya, apakah ketakutan terbesar atau overthinking sebelum magang, tapi ternyata itu nggak terjadi saat magang? Maaf kalau pertanyaannya receh. Terima kasih. Ya, silakan dijawab Brigita dan Clara. Mungkin dari Clara dulu kali ya gantian. Oke, jawab pertanyaannya, Bar. Ketakutan terbesar atau overthinking sebelum magang, tapi ternyata itu nggak terjadi. Ketakutannya itu tadi, takut nggak bisa bersosialisasi, maksudnya nggak bisa connect gitu sama teman sebaya, tapi ternyata mereka open gitu loh. Jadi pertama waktu saya pas kenalan tuh saya masih malu-malu, ya biasalah kita masih malu-malu terus. Tapi ada satu orang yang benar-benar langsung kayak, Clara nanti makan di sini aja, makan di sini aja, kayak gitu langsung merekomendasiin gitu. Padahal baru kenal berapa jam gitu loh. Dan mereka udah open. Itu sih yang bikin saya senang banget gitu sih. Bahkan sampai sekarang aja saya masih masuk ke grupnya mereka walaupun saya udah nggak magang di sana gitu. Jadi mereka juga masih open banget gitu loh sama saya. Itu. Mungkin kalau dari saya sama ya, kurang lebih sama. Cara beradaptasi kalau untuk materi, menurut saya masih bisa diatasi gitu. Gitu aja mungkin Dela. Baik, untuk yang terakhir kalinya mungkin satu, kalau misalnya nggak ada langsung kita sudahan saja sesinya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Asik juga magang ternyata nih, dok Kayosia. Kayosia mungkin ada pertanyaan? Apakah ada lagi teman-teman yang masih penasaran? Mungkin ada yang pengen magang tapi 1 bulan aja, boleh ditanya juga, bisa nggak sih Pak? Bisa nggak sih Kak? Magang 1 bulan aja? Mungkin ada. Oke. Oke, sekiranya tidak ada lagi, sesi tanya jawabnya saya tutup. Nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan atau masih ada pengen sharing lagi, boleh langsung di chat aja Kakak Tiara sama Kak Claranya, boleh dari Instagram atau dari WhatsApp, atau mau langsung ke dosennya juga nggak apa-apa. Dosennya terbuka banget. Oke, baik. Baik, sebentar lagi. Oke, sebentar. Apakah ada tambahan dari Pak Bakti atau Pak Calvin atau mungkin dari Bu Wiwi? Dari saya cukup Dela. Dari saya Baik, juga deh, cukup. baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin dari Bapak atau Ibu Divisi Marketing mungkin ada tambahan. Saya persilahkan. Oke, izin Kak Dela present sebentar aja sih. Oke. Oke, presentasiku kelihatan Kak Dela. Siap, Aman Pak. siap. Oke, selamat sore teman-teman semua, khususnya teman-teman yang baru selesai magang ya. Ini ada ada apa nih? Brigita ya, Brigita dan Clara ya. Congrats ya untuk magangnya. Aku seneng banget dengarnya, ternyata pengalaman magang kalian seru banget, dan ini semoga ke bawah happy-nya, semangatnya juga untuk teman-teman semester yang akan magang, dan juga untuk teman-teman yang masih SMA. Ini jadi pengalaman juga ya, ternyata kalau di dunia kuliah itu nggak cuma belajar di kelas, tapi kita juga
nerapin ilmu dari Bapak Ibu dosen itu di perusahaan besar gitu ya. Nah, sekarang aku mau kenalin teman-teman yang eksternal yang dari luar Matana. Ini ada loh Kak, beberapa teman-teman dari SMA. Jadi mereka itu mendengarkan juga nih dari Kak Clara dan Kak Brigita gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu beberapa informasi tentang Matana, cuma aku akan recap sesingkat aja bahwa Matana itu berdiri sejak 2014 teman-teman, dan kami memiliki program studi keren-keren, khususnya ada salah satu fakultas Sains Teknologi dan Matematika itu di program studi statistika teman-teman. Nah, prodi ini berdiri atas apa ya, ilmu-ilmu yang mengenai matematis gitu ya. Bagaimana sih kita bisa mengolah suatu data untuk menjadi sebuah ide bisnis, mengembangkan bisnisnya perusahaan, dan tentunya ujung-ujungnya profit ya. Dan tentu dalam ilmu statistika zaman sekarang gitu ya, ini akan melibatkan juga ilmu-ilmu terkini seperti AI gitu ya. Jadi teman-teman yang masih SMA harus semangat nih belajarnya, karena kita akan banyak banget belajar hal-hal teknologi dan ilmu-ilmu kerennya di statistika gitu. Nah, teman-teman mungkin masih bingung, ini Matana di mana lokasinya? Nah, lokasinya kita itu di Gading Serpong, teman-teman. Ini aku kasih apa ya, gambaran gitu ya, bagaimana sih lingkungan di area Gading Serpong. Jadi Matana itu ada di area Gading Serpong. Ini adalah salah satu eh, kota yang maju, kota yang elit di mana Matana berdiri di sini, dan banyak banget fasilitas umum di sini, teman-teman. Dan Matana ini berdiri atas naungan Paramount Group, dan Paramount Group ini juga memiliki banyak unit bisnis, nggak hanya Matana, yaitu di bidang kesehatan, pariwisata, dan banyak lagi lainnya. Jadi bakal jadi benefit banget buat teman-teman bisa kuliah di Matana karena ilmunya sudah teruji secara industri gitu ya, secara praktisi kayak gitu. Dan kita juga ucapkan selamat sekali lagi untuk tim prodi statistika yang telah berhasil naik kelas gitu ya. Sekarang kita sudah dapat predikat baik sekali, tepuk tangan buat kita semua. Ini artinya kualitas statistika di Matana itu semakin level up, semakin naik kelas, dan teman-teman akan lebih dapat merasakan lagi kualitas kurikulum yang lebih baik. Nextnya, aku mau ngasih tahu ada beberapa alumni kita, kakak-kakak kelas kita yang berhasil bekerja di bidangnya setelah lulus dari statistika. Yaitu Kak Maranatha Benedik, itu lulusan 2016 teman-teman, sebagai data analis di Home Credit Indonesia, dan juga ada Kak Dian Aprilia sebagai research assistant di PT BFI Technologies, dan juga ada Kak Andi sebagai customer relationship di PT Bank Sentral Asia. Ini artinya ilmu-ilmu dari statistika di Matana ini bisa diterapkan di dunia karir. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kira-kira gue bisa kerja nggak ya Kak nanti? Tenang-tenang, itu pasti bisa banget karena ilmu statistika ini sangat terbuka besar banget di industri karir sekarang, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kamu tertarik nih gabung di Matana University, kira-kira bisa jalur apa aja sih? Nah, kalau di Matana ini kita membuka peluang untuk teman-teman bisa join di Matana dari berbagai peluang beasiswa ya. Bisa dari OSIS, bisa dari atlet, bisa dari jalur rapor ya. Apalagi kalau teman-teman daftarnya di statistika, itu teman-teman bisa dapat potongan plus lagi nih 20% dari beasiswa yang udah kamu dapatkan sebelumnya. Nanti gimana sih perhitungannya, aku akan share juga ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah harga normal nih. Harga normal buat teman-teman SMA ya. Ini adalah harga normal sebelum kamu dipotong beasiswanya gitu ya, atau sebelum diterapkan harga beasiswa. Untuk statistika sendiri bisa dilihat di layar atau kamu boleh screenshot. Nah, nanti aku akan kasih simulasi harganya setelah dengan beasiswa statistika gitu. Nah, berapa sih kisaran harganya untuk data science atau statistikanya di Matana? Teman-teman bisa banget nih dapat harga terbaik ya, dengan 1,2 jutaan aja udah bisa banget kuliah di Matana untuk angkatan kamu di 2024-2025, teman-teman. Apalagi dengan akreditasi yang udah naik level ke baik sekali, dan juga teman-teman bisa banget dapat pendamping ijazah yang bersertifikat BNSP seperti itu. Dan harganya kisarannya seperti ini, teman-teman. Aku buatkan skema beasiswa terbaru. Ini untuk 24-25. Kamu boleh screenshot. Atau kalau kamu nanti pengen info detailnya, silahkan hubungi kakak konsultan pendidikan Matana yang udah hubungin teman-teman SMA. Oke?
Jadi bisa langsung minta, Kak, aku mau dibuatkan rincian harganya dong, seperti itu. Oke, dan kalau misalnya kamu tertarik, bisa banget silahkan hubungi guru BK masing-masing di sekolah kamu dengan biaya formulir 150.000 aja. Teman-teman udah dapat benefit potongan uang gedung 80% dari yang harusnya bayar 20 juta, teman-teman. Jadi silahkan hubungi guru BK masing-masing, beli formulir, dan kamu auto dapat potongan uang gedung 80%. Dan ini info untuk internal, untuk kakak-kakak Matanian yang udah gabung di kita ya. Kalau tadi kan info buat teman-teman SMA. Nah, buat kakak-kakak Matanian yang udah kuliah di Matana, kamu bisa loh dapet reward di SMA, SMK, MA gitu ya, atau mungkin sepupu yang masih SMA untuk kuliah di Matana. Nah, jadi kalau teman-teman nanti merekomendasikan dan akhirnya mereka berminat kuliah di Matana, kita bisa kasih kamu reward sebesar Rp500.000 untuk per satu calon mahasiswa baru. Itu aja sih info dari Kak Daniel. Kalau misalnya teman-teman masih butuh pertanyaan atau masih bingung, jangan ragu, bisa hubungi aku di nomor ini di 0877 2285 0340. Semoga informasi dari Kak Daniel bisa bisa bermanfaat dan kasih kamu gambaran lebih cepat ya tentang Matana dan bagaimana alur pendaftarannya. Itu aja dari aku. Congrats buat teman-teman Matanian yang udah magang. Semoga bisa dapat ilmu lebih baik lagi dan semangat untuk next step-nya, skripsi dan kawan-kawannya. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk pemaparannya. Terima kasih ya Kak. Mungkin dari teman-teman yang masih sekolah menengah atas, pengen lebih tahu tentang dunia statistik itu seperti apa, boleh langsung juga ke teman-teman statistika atau ke kapro ke dosen-dosen. Dan kita juga ada Instagram resmi di, statistika di Universitas Matana, namanya Anastasi_MU. Ya teman-teman. Baik, sekiranya tidak ada yang bertanya lagi, saya akan tutup seminar ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, maupun Bapak, Ibu dari divisi marketing. Yang sudah hadir. Sorry Dela, sebentar. Ya, ini saya mau sampaikan nanti untuk adik-adik siswa-siswi SMA yang misalnya masih penasaran nih terkait Matana, kita tiap bulan akan mengadakan tentang sharing ya. Sharing next month kita akan coba bahas perusahaan yang lain gitu ya, perusahaan yang lain yang tempat magang lah gitu ya, mungkin lebih menarik gitu ya. Atau mungkin kita akan undang alumni gitu ya, alumni yang tadi yang mungkin disebutkan juga oleh Pak Daniel gitu ya, ya supaya jelas gitu ya, seperti apa sih mereka sekarang bekerja di perusahaan mereka masing-masing setelah belajar dari Matana University kan gitu ya. Itu aja mungkin tambahannya, setiap bulan kita akan ada acara seperti ini dalam rangka mengenalkan lebih dekat lagi tentang prodi statistika, bakalan bekerja di mana, kemudian akan belajar apa aja sebenarnya di Matana. Itu akan kita lakukan setiap bulan. Itu aja mungkin tambahan, Dela. Terima kasih. Baik, akhirnya kita tiba pada penghujung acara kita. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru dan guru yang sudah hadir di acara seminar pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebelum kita mengakhiri Zoom ini, saya minta on cam semua untuk teman-teman, karena kita mau foto sebentar ya. Oke, saya minta tolong Naftali untuk screenshot ya, Naf ya. Oke, saya bilang 1, 2, 3, Naftali jepret. Oke, yuk teman-teman, sekiranya boleh untuk open cam yang memungkinkan. Oke, saya tunggu waktunya ya. Yang masih mau open cam boleh. Bu Wiwin mungkin mau open cam. Oke, baik. Mungkin udah ya, udah masih ada yang pengen open cam lagi? Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Naftali siap-siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3.
Oke, udah ya? Udah ya, Nah? Oke, terima kasih teman-teman. Saya pamit undur diri, saya Dela. Terima kasih teman-teman. Nanti hadir lagi ke kuliah umum prodi statistika yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye, bye-bye.